Seperti ini wujud dari serut ya, serut yang didongkel. Ini di mode terbalik ditanam terbalik dengan modal hanya pasir bangunan. Asli ini pasir bangunan ya, tidak ada pasir lain di dalam sini, asli pasir bangunan. Cuman apa ya, kita ambilnya random ya, kebetulan kan ada tetangga yang bangun, kita minta sedikit ya, segini, minta spot ini sedikit kayak gini, kita tandur. Terus atasnya itu kita pakai plastik bekas buat itu ya, belanja ya, plastik putih buat belanja. Itu kan banyak ya, punyanya ibu-ibu itu banyak ya, memanfaatkan yang ada aja, nggak usah berlebihan. Terus yang bawah ini memang sengaja beli karena nggak bisa bikin sendiri kalau pot ya, masih belum bisa. Mungkin ke depan bakal bikin sendiri, tapi sekarang beli dulu. Kecil aja nih, diameternya berapa ya, saya nggak begitu paham. Cuman di sini yang akan saya angkat detail adalah cara menumbuhkan tunasnya. Semacam ini, dia tunasnya sudah tumbuh ya teman-teman. Oh, tidak mau fokus. Nah kayak gini lah, pokoknya intinya kayak gini lah, seperti ini. Nah ini tunasnya ya. Agar tunas ini tumbuh, itu bagaimana caranya? Pertama, teman-teman itu cari bahan dulu, cari bahan yang fresh ya, jangan yang sudah lama, lebih dari, bisa dikatakan seminggu ya, lebih dari seminggu itu rentan untuk tidak tumbuh tunas. Ini versi saya ya, kalau misalkan teman-teman sudah ngebuktikan seminggu ternyata bisa tumbuh ya nggak apa-apa, kita bisa berbagi di komentar nanti, berbagi pengalaman. Tapi kalau menurut saya, kalau seminggu itu sudah lama ya, atau nggak paham juga sih saya, lama, bisa mungkin lama, kemungkinannya ya bisa 50% hidup ya, karena kan dia sudah kering. Kalau yang masih fresh seperti ini kan, ketika kita dongkel kan biasanya kita taruh di ember dulu. Nah di ember itu kan supaya mengantisipasi tidak kering ya, jadi seperti ini, caranya seperti ini. Untuk langkah pertama itu kemarin saya lakukan itu ketika saya potong, saya tentukan bentuknya. Ini nggak tahu nih, abstrak ya bentuknya ya, ini masih bahan sekali. Saya intinya kan keluarkan dulu keluarkan dulu tunasnya ya. Kalau masalah pembentukan kan nanti besok kita tinggal pilih yang mana yang mau kita pakai gitu kan, yang enggak kita bakal rilis ya, atau kita potong. Nah langkah pertama ketika kita mau menumbuhkan tunas itu, yang pertama itu bahannya dulu. Terus masalah pasir, saya sudah tunjukkan ya, pakai pasir bangunan aja bisa, nggak usah neko-neko atau beli media-media yang terlalu mahal. Pakai pasir bangunan bisa ya. Nah kuncinya itu di plastik ya, di plastik. Jadi plastik, bener saya dapat plastik dari bekas belanjaan yang putih itu. Usahakan plastiknya itu jangan sampai bocor ya, jangan sampai bocor. Jadi triknya itu ketika teman-teman masukkan di sini, terus saya itu menggunakan kain. Di sini ada kain, saya putarkan kain di sini, saya talikan ya. Jadi plastiknya itu masuk ke sini, terus saya ikat dengan kain. Nah kain itu gunanya untuk membasahi ketika kita siram kan. Kalau kita siram kan nggak usah kita buka plastiknya, jadi kita siram kainnya itu nanti kan di sini ya, di bawahnya sini. Jadi kita siram kainnya gitu sampai basah,
otomatis kan dia lembab terus, basah terus. Kayak gitu. Itu untuk menjaga kestabilan kelembapannya. Ini kurang lebih sekitar 2 minggu tunas bisa keluar, atau bahkan lebih ya, kemarin tuh sekitar 2 minggu lebih. Tapi ya sabar sih, kalau ingin dapat hasil yang maksimal ya sabar. Tapi kalau ini sih sudah bisa dilepas ya. Terlihat dari pucuknya ini masih hijaunya itu hijau kayak, bukan hijau tua ya, hijaunya hijau bakal tumbuh gitu loh, maksudnya kan beda kan teman-teman. Hijau bakal tumbuh sama hijau tua banget. Kalau hijau tua banget itu rentan ya, bisa-bisa dia nanti hijau terus hitam akhirnya kebakar. Kalau ini kan pucuknya tunasnya kan masih kayak ada kekuning-kuningannya gitu. Ini versi saya ya, jadi kalau teman-teman punya versi sendiri ya terserah. Seperti ini ya, seperti ini juga yang di sini. Nah ini tekniknya juga sama. Nah itu ada kain di situ kan, itu jadi kainnya itu untuk melembabkan saja sih. Jadi ketika kita siramkan otomatis kainnya kan basah. Nah basahnya itu bisa untuk bikin lembabnya ya. Kalau ini saya tekniknya ini juga plastik ini ada plastik di sini nih, plastik biasa sih, nggak usah ya gimana ya, nggak usah ribet gitu loh, plastik ada ya dipakai gitu. Nah ini masih seperti ini, keluar tunasnya sedikit sih sebenarnya tunasnya, tapi kan ada harapan untuk dia tumbuh. Ini kayunya ini yang tadi saya jelaskan untuk payungan aja sih. Kalau misalkan plastik ditutup kan dia nggak jatuhin tunasnya ya, supaya tunasnya itu bisa tetap berkembang ke atas, nggak ketindihan gitu nih. Saya punya calon-calon bibit lumayan di sini. Di sini ada sancang. Ya pakai pasir biasa, pakai pasir bangunan. Kalau sancang ini tidak saya sungkup ya, tidak saya jungkup. Terus itu model daripada dibuang, pada waktu pemotongan ranting kita ambil terus kita tancapkan aja udah tumbuh. Ini enggak pakai media aneh-aneh ya teman-teman, soalnya kan saya mau niatnya tuh medianya tuh netral ya, enggak ada unsur-unsur lainnya apa-apa gitu, takutnya nanti dia membusuk seperti ini. Kalau serut yang fresh itu udah pasti tumbuh dengan teknik yang seperti saya jelaskan tadi, sudah pasti tumbuh. Saya nyoba ini ada 3 serut ya. Yang satunya memang saya nggak plastikin, ada yang nggak saya plastikin dan dia nggak tumbuh, memang saya eksperimen ya. Kalau ini saya plastikin seperti ini, kelihatan ya. Ini nggak tahu nanti besok model jadinya seperti apa, yang penting kan tumbuh tunas dulu sampai tunasnya sedikit jadi cabang agak gede ya. Nah ini salah satu contoh yang tidak saya plastikin, sebenarnya bagus bahannya tapi kering ya. Saya memang bereksperimen di plastik sama nggak di plastik itu tumbuh enggak, ternyata ini tidak menunjukkan tanda-tanda tumbuh, tapi nggak apa-apa, saya biarkan aja. Ini sancang ya, itu pasir bangunan loh, pasir bangunan semua saya rata-rata gini.
Ini sancang juga, pasir bangunan. Nah ini kalau yang ini serut juga. Ini uniknya, ini saya nggak pakai sungkup ya, saya pakai tanah full kambing, asli full kambing. Pakai full kambing nggak disungkup malah dia tumbuh teman-teman. Saya juga heran, nggak tahu ini jenis serut apa, daunnya kok gede-gede gini ya. Di bawahnya saya manfaatkan untuk menanam sancang potongan-potongan. Tanah kambing atau fermentasi kambing ini bagus banget untuk tanaman ya, terbukti dari ini, subur loh, daunnya hijau-hijau kayak gini loh. Bagus. Ini unik, ini atasnya keropos kayak gini tapi kok bisa tumbuh tunas, kan heran ya.